Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini. Kalau kalian baru di channel ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe-nya di bawah. Dan kenalin, nama aku Riana, ini adalah channel baru aku. Guys, di zaman sekarang, di zaman modern seperti ini, ternyata kasus pelecehan seksual itu tidak hanya terjadi sama perempuan saja. Bahkan, pihak laki-laki pun bisa mendapatkan pelecehan seksual, entah dari perempuannya atau nggak dari laki-lakinya. Nah, seperti kasus yang bakal aku bahas kali ini. Ini adalah kasus Reinhard Sinaga, dimana pada tahun 2017 yang lalu sempat heboh banget nih sama kasus Reinhard Sinaga ini. Nah, kalau kalian ngikutin beritanya, dimana Reinhard Sinaga ini memperkaos banyak laki-laki, dimana dia memperkaos laki-laki ini di Manchester, Inggris, dimana pada tahun itu sangat menghebohkan Inggris dan bahkan Indonesia. Nah, dimana dia ditetapkan sebagai pelaku dalam pemerkosaan 159 korban dan juga serangan terhadap 48 korban pria dalam kurun waktu 2015 sampai 2017, jadi sekitar 2 tahunan. Nah, karena kasusnya ini, Reinhard Sinaga ditetapkan sebagai tersangka dalam pemerkosaan dan juga ini adalah salah satu kasus yang sangat-sangat mind-blowing di Inggris. Nah, dari kasusnya Reinhard ini, polisi menyita sebanyak 250 DVD setara 3,29 terabyte. Nah, DVD ini berisi rekaman-rekaman saat dia memperlakukan korbannya atau sedang menggerayangi korbannya. Nah, gimana cerita lengkap dari kasusnya Reinhard ini? Kita langsung masuk aja ceritanya. Nah, guys, Reinhard Sinaga ini lahir di Jambi pada 19 Februari tahun 1983. Dia anak tertua dari 4 bersaudara. Namun semasa remajanya Reinhard ini, dia menghabiskan waktunya di Depok. Nah, karena Reinhard ini S1-nya di Universitas Indonesia jurusan arsitektur pada tahun 2006. Nah, kemudian setelah dia lulus S1, dia melanjutkan S2-nya ke luar negeri. Nah, akhirnya kemudian dia pindah ke Britania Raya, tepatnya di Universitas Manchester, tepatnya pada Agustus tahun 2007. Di sana dia mengambil S2-nya. Pada tahun 2009, dia mengambil jurusan tata kota, dan pada tahun 2011 dia mengambil jurusan sosiologi. Nah, setelah dia melanjutkan S2-nya, nah dia melanjutkan S3-nya. Namun pada saat itu tuh dia nggak lulus. Nah, S3-nya ini dia mengambil jurusan geografi manusia, tepatnya di Universitas Leeds. Walaupun dia tidak lulus S3-nya, tapi dari judul disertasinya sudah kelihatan bahwa dia mengajukan judul yaitu tentang gay. Ayahnya Reinhard ini adalah pengusaha kaya raya. Ayahnya ini memiliki beberapa cabang bank swasta. Nah, bahkan ibunya adalah satu-satunya orang yang mendampingi Reinhard saat dalam persidangan. Awalnya Reinhard ini datang ke Inggris menggunakan visa pelajar pada tahun 2007 dan dia sudah tinggal di Inggris itu selama 10 tahun lamanya sebelum dia tertangkap oleh pihak kepolisian di 2 Juni tahun 2017. Nah, selama 10 tahun kehidupannya di Inggris itu, Reinhard Sinaga selalu diakomodasi sama kedua orang tuanya, dimana semua biaya dia di luar negeri itu ditanggung oleh ayahnya yang kaya raya. Selain sang ayah ini membiayai biaya kuliahnya Reinhard, sang ayah juga diketahui membiayai apartemennya si Reinhard di Montana House, di mana Montana ini adalah tempat dia mengeksekusi korban-korbannya. Dari ratusan korbannya Reinhard, dia sudah memperkaos sebanyak 136 orang pria, dan tidak sedikit dari mereka bahkan sudah diperkaos berkali-kali. Bahkan Reinhard Sinaga ini dikenal sebagai predator seks terkejam dalam sejarah hukum Inggris, dimana awalnya kasusnya Reinhard ini terbongkar pada tanggal 2 Juni tahun 2017, dimana ada salah satu korbannya di saat Reinhard sedang menggerayangi, tiba-tiba si korbannya ini terbangun. Nah, akhirnya korban tersebut bisa melawan Reinhard. Nah, kenapa sih pria-pria ini tidak sadar kalau mereka itu menjadi korban seksnya si Reinhard? Karena Reinhard itu mencari para korbannya itu di sebuah klub. Nah, setelah dapat, dia menyuguhi sebuah minuman yang sudah dicampur obat bius, yang dimana obat bius ini menyerang sistem saraf seseorang. Nah, dimana setelah itu maka seseorang korbannya itu bakal pingsan. Di saat korban itu pingsan, Reinhard Sinaga langsung membawa korbannya itu ke rumahnya dia di Montana House. Nah, disitulah dia mau ngerayain para korbannya yang seorang pria. Dan juga dalam prosesnya Reinhard menggerayangi si korban, dia akan membuat sebuah video yang nantinya bakal ditaruh di DVD. Dari banyaknya korbannya Reinhard, banyak juga nih dari orang-orang itu yang nggak tahu mereka itu pernah menjadi korban seksnya si Reinhard Sinaga. Dan setelah Reinhard ini tertangkap, DVD itu banyak banget didapatin. Akhirnya pihak kepolisian Inggris langsung mencari data seseorang yang berada di dalam video tersebut. Nah, tibalah hari dimana dia mendapatkan
seorang laki-laki. Nah, seorang laki-laki ini adalah seorang binaragawan, dimana kan dia rajin banget tuh olahraga. Nah, si Reinhard ini menemukan dia di sebuah diskotik ataupun di sebuah klub. Dan setelah itu di minumannya si korban, langsunglah si Reinhard ini naruh obat biusnya. Akhirnya setelah si korban pingsan, dia langsung dibawa oleh si Reinhard ke rumahnya di Montana House. Nah, di sanalah dia sedang mau ngerayangi si korbannya ini. Namun, tanpa diduga ternyata si korban ini tiba-tiba langsung terbangun. Mungkin karena si korban ini adalah binaragawan ya, jadi kan badannya tuh sehat gitu kan. Sontak si korban ini melakukan perlawanan lah kepada Reinhard. Nah, di sana Reinhard langsung digebukin bahkan sampai babak belur. Lalu sang korban ini langsung menelpon pihak layanan darurat Inggris. Dia mengatakan bahwa dia sedang mengalami sebuah pemerkosaan oleh seorang laki-laki. Nah, dia jelasin semuanya di sini, alamatnya juga di sini. Akhirnya pihak layanan darurat langsung menelpon ke pihak kepolisian. Tidak lama kemudian pihak polisi langsung datang nih ke rumahnya si Reinhard Sinaga. Nah, setelah Reinhard Sinaga diamankan oleh pihak polisi dan juga si korban dibawa ke kantor polisi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Polisi mengamankan ponselnya Reinhard Sinaga. Betapa tercengangnya pihak kepolisinya, dimana di saat mereka mengakses ponselnya si Reinhard, di dalam ponselnya dia terdapat banyak banget video-video dimana saat si Reinhard ini sedang mengengkang korbannya. Nah, dari sinilah kejahatan Reinhard mulai diketahui dan semuanya terbongkar pelan-pelan. Nah, kemudian disinilah polisi langsung menahan Reinhard dengan dakwaan pemerkosaan dan juga serangan seksual. Si Reinhard ini sudah melakukan hal tersebut sejak 1 Januari tahun 2015 sampai dia ditemuin tuh 2 Juni tahun 2017, sekitar 2,5 tahunan. Nampak di dalam sebuah CCTV yang di-share oleh pihak polisi. Setiap menjelang tengah malam, dia tuh selalu keluar apartemen untuk mencari korban-korbannya. Nah, di saat dalam persidangan, Reinhard ini mengaku bahwa yang dia lakukan itu adalah suka sama suka. Namun polisi nggak percaya dengan perkataan Reinhard, di mana ada sebuah video yang memperlihatkan di saat Reinhard ini sedang mengerayangi korbannya. Nah, si korban laki-laki ini sedang mendengkur alias lagi tertidur. Nah, dari situlah pihak polisi ini kan menyita sebanyak 250 DVD yang sudah berisi para korbannya ataupun setara 3,29 terabyte, yang dimana korban-korbannya itu langsung dihubungi oleh pihak polisi. Dan kebanyakan dari mereka tuh yang nggak tahu mereka itu pernah menjadi korban pemerkosaan, karena di saat mereka sadar mereka itu ya ngerasa baik-baik aja. Jadi di bagian tubuhnya si korban ini tidak merasakan sakit. Nah, terus gimana sih korban-korbannya ini yang nggak tahu? Nah, mereka ini ternyata bahkan memiliki trauma yang sangat berat. Nah, karena menurut pakar psikologi nih, dimana para korbannya itu kebanyakan mereka itu mengalami kayak depresi, karena kan mereka ini adalah seorang pria, mereka bisa mendapatkan kekerasan seksual dari seorang pria, dan bahkan sebagian besar dari mereka itu merasa bahwa mereka itu tidak berguna di dalam keluarga dan mereka memutuskan untuk pergi dari rumah. Sebagian besar dari mereka ada yang mengalami depresi ataupun gangguan jiwa, dan sebagian besar juga dari mereka ingin mengakhiri hidup, karena kebanyakan korbannya itu adalah di saat mereka itu minum alkohol dan di dalam alkohol itu dicekoking obat tidur ataupun obat bius, sehingga mereka tuh tidak sadar ya cukup lama gitu. Di saat mereka terbangun, walaupun mereka terbangun di kamarnya Reinhard, tapi mereka tuh nggak berpikir bahwa ya mereka pernah mengalami kejadian kayak gitu. Ya namanya juga kan di luar negeri ya udah biasa aja. Tapi mereka nggak sampai nyangka kalau mereka itu menjadi korban kekerasan dari seorang laki-laki gay. Di saat persidangan, polisi ini menjelaskan bahwa sebenarnya Reinhard ini menargetkan 190 korban, di mana dia baru berjalan 136 korban. Nah, setelah itu akhirnya 4 sidang terpisah dilakukan di saat persidangannya si Reinhard Sinaga, di mana pada tanggal 1 Juni sampai 10 Juli 2018 ada 13 korban. Pada persidangan kedua pada 1 April sampai 7 Mei tahun 2019 ada 12 korban, dan persidangan ketiga pada tanggal 16 September sampai tanggal 4 Oktober tahun 2019 ada 10 korban, dan pada persidangan terakhir dilaksanakan pada Desember tahun 2019 ada sebanyak 13 korban. Nah, hakim menyimpulkan hukuman yang tepat bagi Reinhard Sinaga ini kurungan 30 tahun penjara. Dia dihukum atas 136 dakwaan pemerkosaan, 14 dakwaan penyerangan seksual, 8 dakwaan percobaan pemerkosaan, dan 1 dakwaan penyerangan dengan penetrasi. Namun pada tanggal 11 Desember tahun 2020,
Mahkamah Banding Inggris itu malah memperberat hukuman Reinhard Sinaga, yang dimana sebelumnya dijatuhi hukuman minimal 30 tahun, akhirnya bertambah minimal 40 tahun kurungan penjara. Sebelum Reinhard Sinaga ini mendapatkan pengajuan permohonan pembebasan. Nah guys, itu dia kasus Reinhard Sinaga, dimana zaman sekarang itu kayak gak cuman perempuan yang harus wanti-wanti, tapi pihak laki-laki juga mereka bisa mendapatkan pemerkosaan entah dari siapapun, entah dari orang yang tidak dikenal, bisa jadi dari teman dekat ataupun dia keluarga terdekat bisa jadi. Nah guys, itu dia kasusnya Reinhard Sinaga, dimana pada saat itu tuh sangat heboh banget bahkan di Inggris dan juga di Indonesia, karena dia itu sudah menjadi predator seksual yang gimana ya, kayak aduh nggak pikir panjang gitu. Nah guys, sampai di sini aja video kali ini, dan kalau misalnya kalian suka bisa klik like, komen, dan juga subscribe di bawah, dan nantikan video-videoku berikutnya. See you in the next video and bye bye.